Hai, welcome back to my channel. Balik lagi dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Amin. Sebelum lanjut, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Teman-teman, di video kali ini aku mau bongkar belanjaan aku. Ini mungkin kira-kira untuk sekitar 2 mingguan ya. Nah, aku kali ini belanja online teman-teman, dikarenakan warung sayur dekat rumah itu tutup udah sekitar 3 harian. Jadi terpaksa beli online. Apa aja yang aku beli? Di sini aku ada ikan pindang atau ikan tongkol yang dia sudah dalam kemasan seperti ini. Aku beli 2 buah. Lalu kemudian di sini aku juga membeli buah naga. Ini satu buahnya harga 10 ribuan. Untuk harganya nanti semua harga dari sayuran dan buah akan aku spill di bagian belakang ya. Lalu kemudian di sini aku ada lemon, aku beli sekitar 4 buah dan ini ada ketimun. Lalu kemudian di sini ada tomat merah, teman-teman. Lalu setelahnya di sini ada bawang merah, ini aku beli sekitar setengah kilo. Lalu ada tahu putih. Dan setelah itu di sini ada toge ya, teman-teman. Lalu ada buncis, ini segar-segar banget ya. Lalu aku juga di sini membeli garam, itu hanya sekitar 250 gram. Lalu ini adalah jahe, cuma dia kondisinya agak kotor ya. Lalu kemudian ini adalah wortel brastagi, teman-teman, agak kecil-kecil sih, tapi ya lumayan lah ya, cukup segar. Lalu ada mutiara, dan setelahnya ada bawang bombay. Lalu aku membeli kemiri, lalu setelah itu ini adalah temu kunci ya teman-teman. Ini adalah daun bawang dan juga daun seledri beserta dengan sawi. Ini sawinya cukup segar ya teman-teman, untuk bayamnya juga dia cukup banyak. Lalu ini adalah daun seledri dan juga daun bawang, kalau nggak salah ini sekitar 3 ribuan per ikat. Lalu ini ada tempe, aku beli satu aja teman-teman, nggak banyak-banyak. Lalu kemudian ini ada daun pisang, karena rencananya aku mau buat nasi bakar. Lalu setelah itu ini adalah apel. Nah kalau untuk apel di sini aku beli agak lumayan banyak, ini beli 2 kilo. Dikarenakan ini kan juga udah mau mendekati bulan puasa ya, jadi aku siap-siap sekalian untuk mempersiapkan bahan-bahan makanannya nih. Walaupun aku tidak berpuasa, tapi aku membeli aja supaya jadi lebih aman ya teman-teman di rumah. Lalu tadi ada cabai ya teman-teman, lalu ada juga baby corn, bawang putih, lalu ini ada cincau, ini ada bunga kol, dan aku juga di sini membeli brokoli teman-teman. Untuk brokolinya ini dikasih kayak 2 bonggol gitu, tapi kecil-kecil sih ya. Lalu di sini ada jagung, aku beli ada 2 bonggol aja, dan ini adalah bunga lawang, aku beli sekitar 4 packs, itu murah sih harganya. Lalu ini adalah bumbu jadi ya teman-teman ya, murah sih harganya 4 ribuan per plastik. Dan sekarang tiba saatnya untuk kita mau melakukan food preparation. Pertama kita alasi dulu ya teman-teman, kotak wadahnya itu dia dengan menggunakan kain microfiber. Bagian atasnya juga ditutup lagi sebelum akhirnya kita tutup dengan tutup wadah. Fungsinya untuk apa? Supaya ketika ada tetesan air nggak langsung kena ke sayurannya dan tidak menyebabkan cepat busuk ya. Lalu kemudian di sini aku menyimpan ada kembang kol beserta dengan brokoli. Itu aku satukan. Kita simpan jadi satu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Asalkan jangan yang kayak cepat busuk kayak misalnya bayam dengan brokoli itu jangan, karena bisa jadi brokolinya nanti bisa ikut rusak kalau bayamnya keburu rusak ya. Lalu di sini kita simpan buncis dengan baby corn. Ini mau aku tambahin lagi teman-teman dengan ketimun dikarenakan memang ada space-nya ya. Dan jangan lupa untuk kita tutup dulu dengan kain microfiber, baru kita tutup lagi dengan tutup wadahnya. Nah, ini penting ya teman-teman ya, jangan sampai kelupaan. Lalu kita akan masukkan di sini ada jagung. Untuk jagungnya dibuka teman-teman dari kulitnya, baru setelah itu disimpan. Di sini aku satukan dengan tomat, karena tomatnya nggak terlalu besar-besar nih, kebetulan dia agak kecil-kecil aja. Jadi cukup aman, jadi bisa digabungkan dengan jagung. Kembali kita tutup dengan kain microfiber sebelum kita akhirnya tutup dengan tutup wadahnya.
Lalu kemudian di sini ada cabai rawit dan juga cabai merah keriting. Di sini aku mau buka dan untuk bagian tangkainya akan kita sisihkan ya. Jadi dibuang, disimpan dalam keadaan hanya cabainya aja, tidak disertai dengan tangkainya. Untuk cabai rawitnya, di sini aku langsung petik-petiki dulu, lalu setelah itu nanti aku akan taruh di wadah yang memang ada filter untuk airnya. Itu supaya nanti cabenya tidak cepat rusak ya teman-teman ya. Dan nanti di akhir nih, sebelum akhirnya kita akan simpan cabenya, kita masukkan dulu bawang putih. Itu supaya dia jadi lebih tahan lama. Untuk cabai rawit udah selesai dan seperti inilah penampakannya. Jadi dia jauh lebih aman ya. Nah, kebetulan untuk cabai merah keriting, aku sudah punya stoknya, tapi itu dalam kondisi beku. Jadi aku mau gabungin aja nih teman-teman. Pengalaman aku selama ini memasak dengan menggunakan cabai yang sudah dibekukan di freezer itu nggak pernah ada masalah. Dan masih aman-aman aja, kesegarannya juga masih oke, rasanya juga masih oke teman-teman. Yang penting ketika kita mau mulai masak, itu baru banget kita keluarkan. Jangan sampai dia keburu layu ya, karena nanti malahan jadinya benyek. Next, berikutnya di sini aku mau simpan sawi hijau. Nah, kita masukkan di dalam wadah seperti ini dan sebisa mungkin untuk sayuran yang berwarna hijau kita habiskan terlebih dahulu atau dimasak terlebih dahulu. Karena biasanya daya tahannya tidak selama dari sayur-sayuran yang berwarna lain, teman-teman. Jadi biasanya memang aku habiskan lebih dulu ya untuk sayuran yang berwarna hijau. Lalu kemudian di sini aku mau masukkan untuk jeruk lemon lokal. Kali ini belinya sedikit aja, nggak usah banyak-banyak karena mubazir ya kalau sampai kebuang. Lalu kemudian di sini aku masukkan kemiri. Nah, kalau untuk bumbu dapur seperti kemiri, cengkeh, dan lain-lain, itu biasanya aku tetap simpan di dalam kotak ataupun di dalam toples seperti ini, teman-teman. Dan itu biasanya aku taruh di chiller ya, supaya tahan lama. Lalu kemudian ini untuk bunga lawangnya, aku simpan juga di dalam toples. Dan ini karena aku beli sedikit, kali ini aku nggak simpan di dalam chiller. Dikarenakan biasanya aku memang sering masak menggunakan bunga lawang ini, teman-teman. Dan karena aku memang orangnya itu kan nggak suka ya kalau masak nggak lengkap, jadi sebisa mungkin aku berusaha banget untuk semua bumbu-bumbu dapur itu lengkap adanya di dalam dapur, supaya kalau mau masak ya udah tinggal pakai aja, nggak perlu nyari-nyari lagi. Next, berikutnya ini adalah apel Fuji, dan untuk kali ini aku langsung beli 2 kilo. Dikarenakan anak aku emang suka banget sama apel, dan biasanya dia suka minta dibawakan bekal ke sekolah buahnya itu adalah apel. Nah, untuk kali ini, apelnya menurut aku nggak terlalu segar sih ya. Ini yang baru pertama kali nih teman-teman aku beli di sini, tapi rasanya sih cukup manis. Nah, biasanya kalau beli apel, aku tuh lebih sering beli buah-buahan di aplikasi belanja sayur dan buah online seperti Segari ataupun juga Kedai Mart ya. Tapi kali ini udahlah karena sekalian jadi aku beli aja. Lalu untuk tahu putih teman-teman, di sini aku tadi udah aku cuci ya. Lalu aku taruh di dalam wadah kedap udara. Dan untuk airnya aku isi dengan air aqua, bisa juga dengan air matang. Itu supaya dia jadi jauh lebih tahan lama ya teman-teman ya untuk penyimpanannya. Lalu kemudian karena tempe aku nggak langsung mau masak, di sini aku langsung simpan aja dalam wadah kedap udara. Dan karena rencananya tidak disimpan lama-lama, tidak pakai alas teman-teman. Next, berikutnya ini adalah jahe yang sudah aku cuci. Ini aku beli tadi 2 plastik. Dan karena memang nggak berencana untuk simpan dalam jangka waktu lama, belinya dikit aja. Lalu berikutnya ini adalah temu kunci. Temu kuncinya aku suka nyetok ya, karena di warung sayur dekat rumah tuh suka nggak ada. Aku udah punya yang beku di freezer. Lalu kemudian sekalian aja nih aku tinggal tambahin nih teman-teman. Kemudian next berikutnya ini aku mau simpan untuk toge. Nah, togenya biasanya kalau mau tahan lama tuh setahu aku disimpan dengan air ya. Tapi karena ini aku mau pakai dengan segera, jadi emang nggak lama-lama disimpan. Aku pakai gitu aja teman-teman. Tapi ya memang harus segera dimasak ya, kalau nggak nanti cepet rusak. Lalu kemudian ada daun kemangi. Ini udah aku petik-petikin karena aku ada rencana mau bikin nasi bakar.
Untuk seledri teman-teman ini udah dipotong-potong, sebelumnya dicuci dulu dan ini langsung aku simpan di dalam freezer supaya lebih tahan lama. Dan setelah itu di sini aku juga mau kasih tunjuk ada bawang merah, udah aku kupasin, bawang putih juga udah aku kupasin. Ini untuk mempermudah kalau mau masak tuh udah tinggal langsung pakai aja, nggak perlu ngupas-ngupas lagi. Cukup sakitnya sekali ya ketika ngupasin bawang merah. Yaitu nangis-nangis nih karena emang dia pedes banget di mata kan teman-teman. Tapi udah sekali itu aja, setelahnya nggak lagi. Berikutnya adalah stok untuk daun bawang. Nah, aku pribadi suka banget sama daun bawang karena itu emang selalu nyetok di rumah teman-teman. Ini total untuk langsung 6 ribuan ya. Dan ini adalah semua sayur-sayuran yang sudah aku belanja online. Jadi langsung kutata seperti ini di dalam kulkas dan biasanya ini akan bertahan sekitar 2 mingguan teman-teman. Jadi kita bisa berhemat ya untuk sayur-sayurannya disimpan lama di kulkas dengan cara yang baik dan benar tentunya. Oke teman-teman, sekarang waktunya aku mau spill untuk harga-harganya ya teman-teman ya. Pertama di sini ada bumbu giling praktis, ini untuk opor. Nah ini harganya murah, 4 ribuan aja. Cuma sayangnya aku nggak terlalu cocok ya ternyata. Lebih enak kalau misalkan bikin bumbunya sendiri, menurut aku lebih sesuai dengan selera kami di rumah. Lalu kemudian untuk daun bawang, ini harganya di 6.400 untuk 2 buah. Jadi satunya itu sekitar 3.200 teman-teman untuk 1 ikat dan aku langsung beli 2 ikat. Next berikutnya di sini ada buah naga, satu buahnya 10.000 aja dan aku tadi beli 2. Untuk tempe di sini harganya hanya 4.000 ya teman-teman. Karena ukurannya juga emang nggak besar, dia ya sedang aja sih standar menurut aku ya. Next berikutnya ada garam, aku beli harganya 4.000 aja, lalu setelah itu ada bawang bombay. Harganya lumayan mahal teman-teman, sekitar 24.000 nih, dan itu emang cukup banyak ya, karena aku beli langsung setengah kilo, dapat 5 buah tadi teman-teman. Next berikutnya ada daun seledri, aku beli 3.000 dan untuk ikan tongkol pindangnya itu harganya 14 ribuan satu packs, dan aku langsung beli 2, jadi totalnya di 28.000. Next berikutnya teman-teman, aku beli jagung acar atau baby corn itu Rp6.000, lalu kemudian untuk bawang merah di sini dibanderol dengan harga 18.000 untuk 500 gram atau setengah kilo. Lalu kemudian untuk kemiri tadi sekitar 50 gram, aku beli satu aja harganya 4.000, bawang putih cutting 500 gram harganya di 25.000. Lalu kemudian untuk wortel beras tagi 500 gram harganya 9.000 ya. Lalu aku beli 2, yaitu beli sekitar sekilo harganya di 18.000. Lalu di sini ada bumbu soto harganya 4.000 juga. Untuk semua bumbu giling harganya 4.000 ya teman-teman. Cuma memang balik lagi ke selera masing-masing menurut aku. Karena untuk rasanya bisa jadi cocok ataupun bisa jadi tidak cocok ya. Lalu kemudian untuk kembang kol aku beli 13.000, menurut aku ya lumayan sih ya, nggak terlalu mahal banget. Untuk bayam satu ikatnya 3.500 itu lumayan murah karena menurut aku itu dapat banyak dan juga masih cukup segar ya teman-teman ketika sampai di rumah. Untuk brokoli di sini aku beli harganya 13.000, lalu aku dapat 2 bonggol tapi kecil-kecil sih ya. Lalu untuk sayur buncis sekitar seperempat harganya di 6.500. Lalu untuk jagung manis di sini harganya 6 ribuan satu, aku beli 2 jadi total 12.000. Lalu untuk lemon lokal harganya 6.000 ya teman-teman untuk seperapat. Untuk sagu mutiara di sini harganya 9.000 untuk seperapat dan cincau hitam di sini dibanderol dengan harga 5.000. Untuk jahe per 100 gram dijual dengan harga 4.000 dan aku beli 2. Lalu untuk temu kunci 100 gram dibanderol dengan harga 4.000 juga teman-teman. Untuk cabai merah keriting harganya 8.000 aja di 100 gram, lalu untuk sawi hijau 1 ikat dibanderol dengan harga 4.000. Untuk bunga lawang aku beli 4 buah dan itu totalnya di 7.600, sementara untuk bumbu ikan goreng ataupun ayam itu 1 pack harganya 4.000 teman-teman. Untuk cabai rawit di sini dibanderol dengan harga 7.500, dia lagi promo teman-teman dari 12.000 dan ini ada bumbu giling praktis lagi. Kali ini aku beli untuk bumbu semur dan dibanderol dengan harga Rp4.000. Untuk daun kemangi dia harganya di 2.500, lalu aku beli 3 ya teman-teman, jadi totalnya 7.500. Togenya dibanderol dengan harga 3.500. Lumayan banyak ya dapatnya ya, padahal harganya murah aja nih teman-teman.
Untuk tahu putih dia dibanderol dengan harga Rp7.000, daun pisangnya Rp3.000. Timun dibanderol dengan harga Rp7.000 dan untuk apel Fuji importnya itu 1 kilonya kena sekitar Rp36.000. Jadi totalnya di Rp72.000. Kemudian yang terakhir ada tomat di sini, dia dibanderol dengan harga Rp7.000. Dan itu adalah semua sayuran dan buah yang aku beli teman-teman. Jadi untuk totalnya di harga Rp391.500, tapi aku dapetin cashback di sebesar Rp19.525. Jadi lumayan lah ya teman-teman. Dan ini belanjanya untuk sekitar 2 mingguan. Untuk lauk berupa ikan dan juga ayam itu aku tidak beli di sini, tapi aku beli di pasar dan kebetulan stoknya memang masih ada. Jadi tidak aku tampilkan ya. Jadi untuk seminggu itu kira-kira aku belanja untuk bumbu, buah, dan juga sayuran dibanderol dengan harga 200 ribuan teman-teman. Nah, jadi beginilah teman-teman yang aku lakukan. Salah satu upaya untuk hidup frugal living yaitu membuat food preparation tentunya. Dan karena menjelang bulan puasa, biasanya kan barang-barang harganya mulai naik ya. Jadi ini adalah salah satu siasat juga supaya kita dapetin saving lebih dulu teman-teman. Tapi tetap ya untuk harus diperhatikan kesegaran dari sayuran dan buah-buahannya itu. Makanya penyimpanannya harus dilakukan dengan baik dan benar. Nah, teman-teman sendiri bagaimana nih? Apakah kalian juga melakukan food preparation? Tulis ya komen kalian di kolom komentar. Aku tunggu. Demikian video aku kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton hingga akhir. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Thank you for watching. See you soon and bye-bye.